Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tiada kata yang lebih indah adanya ucapkan selain puji dan syukur kepada Allah, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga berbagai nikmat-nikmat yang lain. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita alamatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, alam yang penuh dengan peradaban dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama. Kemudian rahmat dan sejahtera juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tanpa terasa 20 hari lebih kita sudah memasuki tahun baru Islam, yaitu tahun 1426 Hijrah. Telah kita tinggalkan tahun 1425 Hijrah. Apabila tahun berganti dalam perhitungan manusia, umur katanya semakin bertambah. Akan tetapi dalam perhitungan Allah, di samping bertambah juga umur katanya berkurang. Apabila kamu ngatakan tambah turun umur, pamannya ada yang kali tentukan umur 60 tahun, ngatakan tinggal 50 kurang, ngatakan tahun tinggal 58, ngatakan tahun tinggal 57, dan seterusnya sampai debit kosong-kosong. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka sebelum ajal datang, modal yang tak persiapkan, bekal yang tak persiapkan untuk menghadapi mati, yaitu iman yang sahih, yaitu imannya orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan amal yang saleh. Baik amal saleh itu berupa amalan wajib maupun amalan sunnah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada tahun 638 Masehi atau bertepatan dengan tahun 17 Hijrah, waktu itu yang menjadi khalifah adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau telah memberikan kontribusi besar kepada umat Islam, yaitu berupa penciptaan kalender Islam pertama di dalam sejarah. Almanak atau kalender Islam, orang yang pertama kali membuatnya adalah Umar bin Khattab. Berbeda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi yang pegang adalah pendeta Kristen dari Romawi Barat, Vatikan Roma, Italia. Seorang kepala pendeta Kristen Katolik yang bernama Dionysius Exogus atas perintah Raja Romawi Barat yang bernama Justinian. Pada tahun 527 lahir kalender Masehi, kalender Kristen. Kalender umat Islam baru lahir tahun 638. Berarti berutuh 11 tahun Tuhan kalender Masehi dengan kalender Islam. Pada tahun 17 Hijrah, Umar bin Khattab selaku khalifah, beliau telah memutuskan dan menetapkan 3 perkara. Pertama, 1 Muharram sebagai permulaan bulan dalam kalender Islam. Yang kedua, beliau menetapkan bahwa kalender Islam atau almanak memiliki 12 bulan.
sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 26. Allah telah berfirman, inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahr. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah. Tentang 12 bulan itu telah ditetapkan oleh Allah. Yang ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari diciptakan langit dan bumi. Berarti bulan Allah yang dari Muharram sampai bulan Zulhijjah yang terpaka segolomna Nabi Adam kana bauro ni pujit langit, bauro ni pujit bumi, bauro itu pula Allah Ta'ala telah menetapkan bulan Allah 12 bulan, bulan Muharram, Safar sampai kepada bulan Zulhijjah. Maka keputusan Umar yang kedua menetapkan Al-Manah atau kalender Islam memiliki 12 bulan berdasarkan surah At-Taubah ayat 26. Kemudian tahun dalam nama kalender Islam diberi nama oleh Umar bin Khattab. Ini ketetapan yang kelima atau keputusan yang ketiga. Kalender Islam diberi nama oleh Umar bin Khattab dengan kalender Hijrah atau kalender Qamariyah. Bahkan Qamariyah karena 1 bulan dalam kalender Islam banyaknya 29 hari atau 30 hari. Ini berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Telah ditetapkan oleh Allah bulan baru muncul di barat, dia berjalan ke timur untuk mengelilingi bumi. Kembali pada tempat satu barat, habis wate 20 10 hurau atau 50 hurau. Maka itulah si bulir. Maka Nabi dalam hadis Bukhari menyatakan, yaitu asyahru tis'un wa ishruna yauman au salasuna yauman. 1 bulan itu ada kala 29 hari atau 30 hari. Teman saya pegah bulannya keliling bumi yang pegah Allah dalam surah Yasin ayat 10 Allah telah menyatakan wal qamara qaddarnahu, dan bulan kami telah menciptakan untuk bulan itu manazil. Dalam tafsir yang mutabar, manazil ra'u, rel, tempat berjalannya bulan untuk mengelilingi bumi. Hatta ada, sehingga kembali bulan itu kal urjunil qadim, seperti sunudang kurma yang kaduha, yaitu bentuknya melengkung seperti sadir atau sabit. Maka di Indonesia bulan baru namanya bulan sabit karena bentuknya melengkung seperti sadir. Bulan Tuha berdasarkan Yasin kalau urjunil qadim seperti sunudang kurma yang kaduha, yang kadung juga bentuknya melengkung seperti sadir lagi sabit, maka dikatakan bulan sabit tua. Baik bulan sabit muda, bulan sabit tua, kedua-duanya melengkung seperti sadir atau sabit. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka berdasarkan bulan mengelilingi bumi, 1 bulan itu 29 hari atau 30 hari, maka menjadi lam hitun dalam kalender Islam jumlah harinya leher tu 50 puluh. Leher tu 50 puluh karena hanya tanggal leher dosa. Ini kalender Masehi yang dibuat oleh Kristen dalam 1 tahun jumlah harinya leher tu 65. Berarti selisih 11 hari. Bila katanya meninggal dunia, dalam perhitungan Masehi dinyatakan dia tutup usia 100 tahun berdasarkan kalender Masehi. Maka berdasarkan kalender Islam dia tutup usia 103 tahun.
karena 11 lebih le jumlah hari dalam tahun Masehi dengan tahun Hijrah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka berdasarkan inilah umat Islam di seluruh dunia memperingati tahun baru Islam untuk mengingat kembali sejarah lahirnya kalender Islam yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Bukankah Rasulullah memerintahkan kita untuk mengingat jasa-jasa orang yang telah mendahului kita? Di dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar, hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Uzkuru ma'asina mautaku." Ingatlah kalian terhadap kebaikan-kebaikan, jasa-jasa orang yang telah meninggal di kalangan kamu. Maka di dalam hadis ini Rasulullah berperintah katanya untuk ingat jasa-jasa orang yang awal, orang mukmin yang awal, lebih-lebih jasa para sahabat. Apalagi sahabat ini adalah termasuk khulafaur rasyidin. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya mengingat pula yaitu peristiwa yang terjadi pada tahun pertama Hijrah. Karena di kalangan sahabat waktu kita yang Umar bin Khattab kata pegang kalender Islam tahun dah mulai. Nyawa Kristen dimulai tahun 1 Masehi dari lahir Nabi Isa alaihissalam. Mawanya ke Nabi Isa itu bahasa Arab, ikut dengan bahasa Yunani, Yesus Kristus. Menurut awalnya Nabi Yesus Kristus lahir 25 Desember tahun pertama Masehi. Tapi berdasarkan sarjana Islam, ahli sejarah Islam, Nabi Isa bukan lahir 25 Desember, tapi lahir 21 April tahun pertama Masehi. Ini masalah perselisihan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang mengusulkan tahun pertama dalam kalender Islam kaitung jumlah lahir Nabi, nah itulah Umar bin Khattab dengan banyak alasan-alasan. Nah yang pegah waktu Muhammad diangkat jadi Rasul, waktu turn Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, juga Umar menolak dengan berbagai alasan. Kemudian nah yang pegah tahun kalender Islam tak mulai itu dari tahun peristiwa Isra Mi'raj, juga Umar bin Khattab menolak dengan ada alasan. Nah yang pegah menyemunan tahun kalender Islam tak mulai dari tahun wafat Nabi juga Umar menolak dengan ada alasan. Akhirnya tak seorang sahabat pun yang mengemukakan pendapat lagi karena sudah ada 4 usulan, semua ditolak oleh Umar bin Khattab. Tibalah giliran Ali bin Abi Thalib untuk berbicara. Karena Nabi pernah bersabda, "Ana Madinatul Ilmi wa babuha Ali." Kata Rasulullah, saya gudang ilmu, Ali pintunya. Untuk memasuki suatu gudang ilmu harus melalui pintu. Maka pintu ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah harus melalui Ali. Maka Umar bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, dari mana kita mulai tahun pertama dalam kalender Islam?" Kemudian Ali mengusulkan, "Wahai Amirul Mukminin, menurut pendapat saya, menurut pendapat Lun, tahun pertama dalam kalender Islam kita mulai dari tahun hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itulah awal kebangkitan Islam. Itulah tahun yang memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Tahun itu pula terbukti mana yang setia ke Nabi mau ikut hijrah, mana yang tidak setia. Dan pada tahun itu terjadi persaudaraan. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansar di Madinah. Dan tahun pertama itu pula Rasulullah telah menjadikan kota Yasrib menjadi kota Madinah, kota peradaban Islam dan pembentukan negara Madani yang menjalankan syariat Islam. Cukup banyak terjadi peristiwa pada tahun pertama hijrah tersebut. Maka Umar sangat setuju
atas pendapat Ali, dan semua sahabat lain juga setuju. Maka disepakatilah dalam kalender Islam, tahun pertama dalam kalender Islam dimulai dari tahun hijrah Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Yang menang tentang tahun pertama dalam kalender Islam tahun hijrah adalah hasil daripada ijma sahabat, artinya muafakat pendapat para sahabat, atau ijma seperti Ali usulkan, Umar setuju, sahabat lain ada yang membantah. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian apa saja peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tahun pertama hijrah yang berkaitan dengan syariat, yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Pertama, yaitu Rasulullah mendirikan masjid di Kuba. Maka mendirikan masjid itu suatu hal yang penting, karena masjid itu rumah ibadah. Jangankan agama samawi, agama ardi saja seperti agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, mereka punya rumah ibadah. Masa umat Islam tidak punya rumah ibadah? Makanya batun pertama hijrah sudah Masjid Kuba, tu pertama hijrah pula Nabi nebukan Masjid Nabawi, karena semua agama itu rumah ibadah. Agama Kristen rumah ibadahnya kanisah, gereja. Agama Yahudi punya rumah ibadah namanya sanagog, atau di Indonesia itu sanagoga. Kemudian di Buddha juga punya rumah ibadah candi, pura. Di Hindu Nakuir, di Konghucu rumah ibadah Klaten, mandu rumah ibadah. Maka umat Islam pun perlu masjid sebagai tempat untuk salat berjamaah, tempat salat Jumat, walaupun nama tapi hanya disyaratkan sah Jumat dalam masjid. Kemudian masjid ini juga sebagai lembaga pendidikan pada masa Nabi. Karena Nabi hanya buat pesantren, Nabi hanya buat belebut, Nabi hanya buat daya, tapi tempat semua buat Nabi yaitu di masjid. Pojok masjid dalam bahasa Arab kendayun. Sudah di bahasa Aceh kendaya. Sebagai bahasa Arab madrasah. Walidah orang Aceh mulasa. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sudah masjid tahun pertama hijrah. Peristiwa yang kedua yang terjadi pada tahun pertama hijrah adalah Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Padahal sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, telah duluan kaum Ansar perintahkan oleh Nabi melalui utusan Nabi Mus'ab, diperintahkan pemimpin kaum Ansar bernama As'ad bin Zararah agar mendirikan salat Jumat di Yasrib, Polonanan Madinah katanya. Yasrib nama orang pendiri kota itu. Gepedanglah salat Jumat pertama oleh As'ad bin Zararah di daerah yang naik, di lembah, di Urunggi, namanya Lembah Nahiah. Kebetulan yang hadir waktu itu pertama Jumat yang berpedang oleh As'ad bin Zararah, hadis riwayat Abu Daud, yaitu 40 orang ahli. Wah, betul. Yang Jumat pun yang berpedang oleh sahabat As'ad bin Zararah. Begitu juga 1 tahun setelah itu datanglah Rasulullah ke Madinah. Setelah beberapa hari menetap di Kuba, lalu beliau menuju Yasrib. Kira-kira 1 kilometer itu sebelum kota Yasrib, tibalah langsung lembah di sebuah lembah urung gunung, namanya Lembah Ranuna. Di tempat itu sudah ada penduduk yang mukim mustautin, penduduk yang berdomisili tetap, namanya suku Bani Sulaim dan suku Bani Baidah. Maka disitulah Rasulullah pada Jumat Fitro kena pada Jumat pula. Maka Nabi dengan suku Bani Sulaim, suku Bani Baidah
pedanglah salat Jumat pertama kali di lembah Ranuna. Itulah Jumat yang puntat pedang di Nabi di lembah Ranuna. Yang hadir waktu itu adalah 40 orang juga ahli Jumat. Kau pegah Anas bin Malik dalam hadis riwayat Baihaqi pegah Jumat yang puntat pedang Rasulullah di lembah Ranuna, hadir waktu itu 40 orang. 2 Nabi tambah 28 Bani Sulaim dan Bani Baidah. Sedangkan Nabi dan Abu Bakar kan niat untuk mukim mustautin di Yasrib, maka beliau juga jadi ahli Jumat. Maka lahirlah 2 buah mazhab, yaitu dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali. Bila dalam sebuah karya, dalam sebuah kampung atau beberapa kampung ditaslim ke sebuah tempat, mungkin lagi jamun raja di Aceh, setiap satu mukim pegat sebuah masjid, kebunan masjid kemukiman. Satu mukim dalam struktur pemerintah Aceh kerajaan jamun, 7 buah kampung sebuah mukim. Itu 7 buah kampung sebuah Jumaat. Ya, yang awal ditetapkan. Manjina karena udah karame disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Karena hukum ini kadang-kadang berubah dengan sebab berubah keadaan, berubah tempat, dan berubah adat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali guna ahli Jumaat ke Rabu. Nyoke urang yang wajib pedang salat Jumaat dan urang nyan pula yang mensahkan salat Jumaat. Teman selain mereka pun nanti nyan urang lazim Jumaat. Urang lazim Jumaat yaitu urang yang wajib ya Jumaat yang kagak pedang di urang ahli Jumaat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian peristiwa berikutnya yang terjadi tahun pertama hijrah yang berkaitan dengan ibadah wajib, yaitu syariat salat jenazah. Setelah itu Nabi kagubah Islam di Mekah walamna syariat salat jenazah. Setiap sahabat yang meninggal dunia berarti dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Termasuk istri beliau Khadijah, wafat si tengah segala hijrah Nabi. Dimandikan, dikafankan, lalu dikuburkan di kuburan Ma'la Mekah, dan tidak ada salat jenazah. Yang ke tahun pertama hijrah Rasulullah mensyariatkan salat jenazah. Jadi setiap sahabat yang meninggal dunia, anak-anak sahabat yang meninggal dunia, istri-istri sahabat Nabi yang meninggal dunia, termasuk anak Nabi sendiri, kemudian istri Nabi seperti Zainab binti Khuzaimah yang meninggal di Madinah, beliau menyuruh untuk memandikan, mengkafankan, mensalatkan, dan menguburkan. Maka disempurnakanlah syariat Islam ini dalam periode Madinah. Maka dengan salat jenazah membedalah syariat Nabi Muhammad dengan syariat rasul-rasul sebelumnya. Rasul-rasul sebelumnya hana syariat sembahyang jenazah. Syariat Nabi Musa keberagama Yahudi hana sembahyang jenazah. Syariat Nabi Isa keberagama Nasrani hana sembahyang jenazah. Syariat Nabi Ibrahim keberagama Hanif hana syariat sembahyang jenazah. Terus agama Islam yang kebai Nabi Muhammad nah syariat sembahyang jenazah. Dengan nah sembahyang jenazah berarti orang yang masih hidup mendoakan orang yang telah meninggal. Baik mendoakan di dalam salat, membaca doa Allahumma ghfir lahu setelah takbir ketiga salat jenazah, maupun mendoakan di luar daripada salat berdasarkan surah Al-Asyar ayat 10, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang beriman yang telah mendahului kami. Dalam ayatnya di Allah liulaki ampun dosa oleh hanya baru telaki ampun dosa saudara-saudara beriman danyo yang telah meninggal. Makanya dalam semua tarikat Samadiyah dan tahlil, dalam tarikat kabar mandum dimulai dengan astagfirullah ini. Kalau telaki ampun dosa mayat, telaki ampun dosa roh ini. Kalau pugih dosa mayat, pugih dosa roh ini. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah.
Dengan adanya salat jenazah, maka doa orang yang hidup ini sampai kepada orang mati dan bermanfaat kepada orang yang telah mati. Bajina karena aliran tu, pegah hantru doa urudip hormati selain dalam salat jenazah, hantru doa urudip hormati selain doa ni. Yang itu adalah perkataan-perkataan yang mempersempit pemahaman Islam. Itu adalah perkataan-perkataan yang mengacaukan ajaran Islam. Itu adalah perkataan-perkataan yang mematikan sunnah-sunnah Nabi dan sunnah-sunnah sahabat. Orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah, beliau mengatakan sebahagian daripada akidah kita wajib meyakini bahwa doa orang mukmin yang masih hidup sampai kepada orang mukmin yang telah meninggal dunia dan bermanfaat doa itu kepada mereka. Jadi jangan kita katakan tidak sampai. Kitanya urusan berdoa. Yang betul Allah kan kita yang betul. Kita yang betul ibadahnya betul. Bukankah Allah punya sebutan ya qadhiyal hajat? Wahai zat yang telah menunaikan hajat, keinginan-keinginan orang mukmin. Dia ingin doanya betul kepada kaum muslimin. Betul oleh Allah. Maka orang yang pegahan teruk yang urung putus asa daripada rahmat Allah. Urung pegahan teruk yang urung ragu terhadap kudrat kemampuan Allah. So, ibahan teruk urung dia hormatin. Kita yang baru yang doa di kampung, yang sama dia yang tahlil, kita yang bayar natru urung dia hormatin teruk. Dah dari teruk, dari teruk. Akhirnya kamu doa, kamu kalian doanya hantam pernah dijula di waktu. Jadi teruk, dijula waktunya tak ada hantu. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian satu lagi, tahun pertama hijrah Rasulullah disyariatkan salat berjamaah. Di mana kelebihannya disebutkan dalam hadis Bukhari, yaitu salatul jamaah lebih afdal daripada semayang sirah minal fardhi, yaitu 27 derajat. Di mana semayang sirah ada pahala hijau. Mira semayang berjamaah pahala 17 meningkat derajat. Waktu Nabi kan pedang salat syariat salat berjamaah, salat maktubah berjamaah di Masjid Nabawi, timbullah kesulitan bagaimana memberitahu kepada orang waktu salat telah masuk, bagaimana kita memanggil salat datang ke orang datang ke masjid, membangunkan orang tidur dan mengingatkan orang lain. Musyawarah, nah yang usul tak perlu, nah yang usul tak dia pun, nah yang usul tu ibdera, nah yang usul mana macam tak surah, jahat aja semayang, madung ketulah ini. Akhirnya rapat ditutup dengan tidak ada kesimpulan. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk hadir kepada 10 lebih sahabat mengajarkan kalimat-kalimat azan dan iqamah. Salah satu sahabat disebutkan dalam hadis yaitu Zaid Zaid Abdullah bin Zaid. Jadi beliau bermimpi didatangi Jibril mengajarkan kalimat azan dan iqamah. Sebelum waktu masuknya waktu subuh, Abdullah bin Zaid memberitahu kepada Rasulullah tentang mimpi dan Rasulullah membenarkan mimpi sahabat. Kemudian Nabi memerintahkan Abdullah bin Zaid agar mengajarkan Bilal bin Rabah kalimat azan dan iqamah. Maka untuk Madinah waktu itu Rasulullah melantik 2 juru azan. Untuk Masjid Nabawi melantik 2 juru azan, yaitu Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum. Untuk Masjid Kuba beliau melantik 2 juru azan yang bernama Sa'id Kurdi dan Abu Makturah. Maka melantik juru azan ini adalah suatu perbuatan dari Nabi. Karena tidak semua pekerjaan baik dan penting itu dikerjakan oleh Nabi. Semua pekerjaan yang baik ada yang tidak dikerjakan. Salah satunya azan. Untuk salat maktubah itu pekerjaan baik dan penting, Nabi tidak mengerjakan, tapi beliau memerintahkan sahabat untuk mengerjakan. Nabi mengatakan, idza hadaratis salat, apabila kalian memulai sembahyang, fal yu'adzin ahadukum, maka hendaklah mengumandangkan azan ahadukum, salah seorang dari kamu.
Salah seorang hero beramai azan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, begitu pula sampai sholat Jumat juga demikian, ada azan. Cuman Jumat masa Nabi azan 3, wate khatib KBI ada 5. Masa Khalifah Abu Bakar azan Jumat 3, wate khatib KBI ada 5. Wate masa Khalifah Umar azan Jumat 3, wate khatib KBI ada 5. Wate masa Khalifah Utsman bin Affan, penduduk Madinah karame, rumah-rumah kajio-jio ke Masjid Nabawi, sedangkan mikrofon hana watenya, payah atu menara hora untuk azan, tapi hana mandungurun tu suara azan. 3 azan di tengku bila, hana beh manduri ya Jumat. Dia bidan watenya. Maka Umar bin Khattab nyamunan Jumat ke 2 ke azan. Yang 3 azan ulun boleh lebih ya. Maka Jumat ke bila berapa? Yang Jumat ke 2 ke azan. Azan pun wate kai camang wate lehu. Sekolah naik khatib ke atas mimbar. Azan kedua lagi azan masa Nabi. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar. Ya, maka watenya azan pun yang iu le Utsman bin Affan ketika sebelum khatib naik ke atas mimbar. Alian azan kedua ya azan lagi masa Nabi ketika khatib sudah naik ke atas mimbar. Maka watenya Utsman bin Affan menetapkan azan Jumat 2 kali tanpa seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Maka jadilah itu ijma' sukuti sahabat azan Jumat 2. Manjinau tang 2 tang menamdah ke peh azan di rumah tempat. Dari kampung-kampung yang apa ni? 2 ke azan yang ladung propi, ladung prokletor. No problem sepa. Malah haji juga namdah ke azan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka masjid yang melaksanakan azan 2 kali berarti masjid itu telah melaksanakan 2 sunnah. Yang pertama sunnah Nabi dan yang kedua sunnah Khulafaur Rasyidin. Bukankah Nabi berpesan kepada kita 2 wasiat pesan Nabi? Pertama, alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin mahdiyina min ba'di abdul 'alaiha bin nawajib. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mereka itu memberi petunjuk kepada kalian setelah aku wafat. Gigit dengan gigi gerahammu sunnah Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Wasiat Nabi satu lagi dari Ibnu Umar, riwayat Abu Daud Tirmidzi. Usikum bi ashabi, aku berpesan, aku berwasiat kepada kalian. Bi ashabi, bi bermakna kedua artinya mengikut. Bi ashabi, untuk mengikut semua sahabatku. Summal ladzina yulahum, kemudian kamu ikut mereka setelah sahabat. Tabiin summal ladzina yalunahum, kemudian kamu ikut lagi mereka setelah tabiin, yaitu tabi'in. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak sekali peristiwa yang terjadi pada tahun pertama hijrah. Mumpung waktu sangat sempit, di lain waktu kita akan menceritakan. Maka dengan semangat tahun baru Islamnya, mari kita isi hidup dengan hidup yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk agama, untuk bangsa, dan untuk negara kita. Dan dengan jamang tahun baru Islamnya, kita tingkatkan amal ibadah. Kemudian yaitu kita tinggalkan kebiasaan jelek, membiasakan diri dalam berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim,
wa huwa asdaqul qailin narfa'u darajatin man nasya'. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bittaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Qum fa'anzir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'ihim wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la zikrullah